Halo, selamat pagi saudara. Azanus kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Kila Zarataya, inilah Azanius selengkapnya. Saudara, kita ke informasi yang pertama. Aksi Jepang membuang limbah nuklir menuai banyak kecaman. Jepang telah membuang lebih dari 1 juta metrik ton limbah pembangkit listrik tenaga nuklir yang aksinya menuai kecaman baik dari luar negeri maupun di dalam negeri. Bahkan, sejumlah negara bereaksi dengan melarang impor hasil laut dari Jepang. Perdana Menteri Jepang menyatakan pembuangan ini akan dimulai pada Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Sejak tsunami 2011 yang merusak PLTN tersebut, lebih dari 1 juta metrik ton air limbah yang telah diolah terakumulasi dan mulai dibuang ke Samudra Pasifik. Tepatnya, 1,3 juta metrik ton air yang akan dibuang secara bertahap. Pembuangan tahap pertama, 7.800 meter kubik atau setara 3 kolam renang Olimpiade air. Proses ini akan berlangsung selama 17 hari. Jepang memperkirakan proses pelepasan 1,3 juta metrik ton air limbah memerlukan waktu sekitar 30 tahun. Pakar nuklir Universitas Gadjah Mada UGM Yudi Utomo Imarjoko menyatakan, hal itu bisa membuat biota laut mati karena menelan radiasi dari zat radioaktif. Biota laut bisa mati karena menelan radiasi zat radioaktif. Ya, itu toksik, racun semua. Intinya itu limbah radioaktif itu toksik, ujarnya. Namun, Jepang bersikukuh air olahan dari Fukushima aman, yang didukung dengan lampu hijau dari Badan Energi Atom Internasional untuk pelepasan air limbah nuklir. Karena menyimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan air olahan itu terhadap manusia dan lingkungan dapat diabaikan. Meski diklaim aman, tetapi keputusan Jepang membuang limbah nuklir memicu kekhawatiran warga Jepang dan sejumlah negara. Bahkan, ada yang menghentikan impor seafood dari Jepang. Di antaranya, Tiongkok melarang impor hasil laut Jepang sebagai langkah mencegah kontaminasi radioaktif terhadap keamanan pangan. Lalu, Korea Selatan menghentikan impor produk laut dari Jepang. Perdana Menteri Korea Selatan menyatakan larangan impor produk perikanan akan berlaku sampai kekhawatiran masyarakat mereda. Hong Kong juga memberlakukan pembatasan impor makanan laut dari Jepang. Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee bahkan menyebut, praktik Jepang membuang limbah nuklir merupakan pemaksaan tidak bertanggung jawab kepada pihak lain. Langkah penghentian impor oleh sejumlah negara berpotensi mengguncang industri hasil laut Jepang. Menyadari hal ini, Menteri Perindustrian Jepang, Yasutoshi Nishimura, memohon Tiongkok mencabut larangan impor hasil laut dari Jepang. Terkait Indonesia, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memastikan kondisi laut Indonesia tidak akan terpengaruh pembuangan limbah nuklir Fukushima. Kita selanjutnya, siswa MTS di Blitar dianiaya teman hingga meninggal dunia. Pemirsa, seorang siswa MTS di Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar meninggal dunia usai dianiaya oleh rekan sekelasnya sendiri. AJH, siswa kelas 9 MTS tersebut menghembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di UGD RSUD Tika Srengat, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 siang. Ternyata, pertanyaan itu membuat pelaku tersinggung. Keesokan harinya, pelaku tiba-tiba masuk ke kelas korban. Pelaku langsung menghampiri korban yang duduk. Sempat berteriak, pelaku langsung melayangkan pukulan ke bagian tubuh korban. Diketahui, pukulan itu dilakukan pelaku sebanyak 3 kali dan mengenai organ vital, tengkuk kepala, belakang, dan dada ulu hati korban. Seketika, korban langsung tersungkur dari tempat duduknya. Diketahui aksi penganiayaan ini dilakukan pelaku saat pergantian jam pelajaran. Diduga, pelaku sengaja memanfaatkan tidak adanya guru di kelas untuk melakukan penganiayaan terhadap korban. Hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, sekira pukul 10.30 di WIB di salah satu sekolah menengah yang beralamat di Desa Kunir, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh sesama teman sekolah menggunakan tangan kosong. Jawab Kapolres Blitar Kota, AKBP Danang Setio melalui pesan WhatsApp, Jumat tanggal 25 Agustus 2023. Setelah mengalami penganiayaan, sebetulnya korban sempat dilarikan ke rumah sakit oleh teman dan guru MTS. Namun, sayangnya nyawa korban tidak bisa diselamatkan saat menjalani perawatan di UGD RSUD Tika Srengat. Satreskrim Polres Blitar yang mendapati laporan tersebut langsung mendatangi lokasi. Pelaku penganiayaan yang merupakan siswa kelas 9 MTS tersebut juga langsung dibawa oleh Satreskrim Polres Blitar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Untuk pelaku saat ini sedang ditangani unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota, imbuhnya.
Kasus penganiayaan di lingkungan sekolah ini pun kini masih diselidiki lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Blitar. Jenazah korban sendiri dibawa ke RSUD Serengat untuk dilakukan otopsi. Demikian berita dari saya Akila Zarataya pamit undur diri, dan sampai jumpa.